Sumber ilmu itu ada dua, yaitu bersumber pada titisan, dan yang kedua yaitu bersumber pada tetesan. Bila mana seseorang berkawan dengan orang yang kualitasnya lebih rendah dari seseorang itu, baik perilaku ataupun yang lainnya, maka akan membawa dampak pada seseorang tersebut untuk gampang mencela, gampang menghina, dan gampang merendahkan mereka. Karena bergaul dengan mereka, aib atau cacat dan kekurangan seseorang tersebut akan tersamarkan oleh kekurangan pada mereka, sehingga seseorang tersebut merasa berpuas diri, selalu merasa baik-baik saja, merasa menjadi paling baik, dan berpotensi jadi orang yang arogan dan sombong. Akan tetapi, bila mana seseorang bergaul dengan orang yang di atasnya, yang selalu menuruti hawa nafsunya, yang lebih hebat, yang lebih kuat, dan yang lebih segala-galanya, maka seseorang tersebut akan dengan mudah dipaksa untuk mengikuti laku-laku buruknya. Oleh karena itulah maka Imam Asy-Syarqawi memberikan saran, fa in aradta wala budda an tashab man yunhiduka haluhu wala budda laka alallahi maqaluhu fashab mislaka. Bila mana kamu bergaul atau berteman dengan seseorang yang perbuatan dan ucapannya tak membangkitkan dan membimbingmu pada jalan Allah, maka berkumpullah dengan yang sederajat. Karena mereka tak bisa memberikan bahaya atau manfaat kepadamu. Karena kamu sederajat, jadi kamu tak akan terpengaruh dengan perbuatan ataupun ucapannya. Dan juga mereka enggak akan bisa memaksa-maksa kamu untuk mengikuti perilaku buruknya. Dan kamu juga tak merasa lebih baik darinya, sehingga kamu tak akan menghina, tak akan mencela, dan juga tak akan merendahkannya. Karena kamu dalam segala hal itu sama dan sederajat dengannya. Begitu besar dampak dalam pergaulan atau pertemanan yang bisa merubah dan membentuk karakter seseorang. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wal mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum mayyukhaliluh. Seseorang akan mengikuti perilaku orang yang bergaul dengannya, maka hendaknya setiap orang dari kalian memperhatikan dengan siapa ia bergaul. Oleh sebab itulah bagi salik, bagi murid, berhati-hatilah dalam bergaul dan berteman. Ibnu Abbas bertanya pada Nabi Muhammad SAW, siapakah teman-teman yang terbaik itu Kanjeng Nabi? Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, man dzakkarakum billahi ru'yatuhu wa zadakum fi ilmikum mantiqahu wa dzakarakum bil akhirati amaluhu. Teman yang baik adalah teman yang dengan melihatnya mengingatkan pada Allah. Ucapannya menambahkan ilmu bagi kalian dan perbuatannya akan mengingatkan kalian pada akhirat. Inilah kategori teman yang baik
Menurut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang teman yang bisa membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun seseorang yang bergaul atau berkawan dengan orang yang arif billah, yaitu orang yang sudah ma'rifatillah, itu ada dua macam, yaitu suhbatin irodatin, orang yang bergaul didasari dengan tujuan agar dirinya bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tujuannya ingin berguru kepadanya. Dan yang kedua yaitu suhbatin tabarrukin, yaitu seseorang yang bergaul didasari dengan tujuan agar mendapatkan keberkahan. Yang pertama, wasuhbatul iradati yallati yastaratulah surutuh, orang yang bergaul yang didasari dengan tujuan agar dirinya bisa wusul atau tujuan ingin berguru, maka dirinya harus memenuhi syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Ayyakunal muridu ma'asyaikhi kal mayyiti baina yadayil ghasili, yaitu seorang murid di hadapan gurunya bagaikan mayat di tangan pemandinya. Tahu kan mayat, dia nggak bisa bergerak dan tak akan menolak apa saja yang dilakukan oleh pemandinya. Dia ada dalam kuasa pemandinya. Begitu pula halnya dengan murid, dia akan mengikuti perintah gurunya. Oleh karena itu jangan berharap bisa sampai pada tujuan jika seorang murid tak mau memenuhi persyaratan yang telah disyaratkan oleh gurunya. Makanya Nabi Musa alaihissalam gagal untuk berguru pada Nabi Khidir alaihissalam, hanya gara-gara Nabi Musa alaihissalam tak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Dan yang kedua yaitu suhbatin tabarrukin, orang yang berharap berkah dari sebuah perkumpulan, yaitu orang yang bertujuan masuk pada sebuah komunitas, masuk pada grup-grup, masuk pada kelompok-kelompok sebuah kaum, serta tunduk pada peraturan dan persyaratan mereka dengan harapan untuk bertabaruk atau mendapat keberkahan dalam pergaulan dengan kelompok tersebut. Dan tak ada syarat-syarat khusus sebagaimana kelompok pertama, asalkan dirinya mengikuti syariat yang telah disyariatkan dalam agama. Adapun persamaan keduanya adalah bentuk loyalitas dan ketakdiman. Sehingga dengan bentuk loyalitas dan ketakdiman itulah dirinya akan memperoleh ilmu atau pengetahuan sehingga dirinya bisa meraih apa yang menjadi tujuan mereka. Sumber ilmu itu ada dua, yaitu bersumber pada titisan, dan yang kedua yaitu bersumber pada tetesan. Bersumber pada titisan yaitu ilmu yang bisa nitis pada seseorang yang ada dalam dzurriyyah atau dalam keturunan, dengan syarat dia akan mengikuti jejak leluhur dan meneruskan perjuangannya. Jadi bila mana ada seorang dzurriyyah yang mengikuti jejak orang tuanya atau leluhurnya, yang meneruskan perjuangan orang tuanya ataupun leluhurnya, maka ilmu yang dimiliki oleh leluhurnya atau ilmu yang dimiliki oleh orang tuanya bakal nitis pada dirinya. Yang kedua, bersumber pada tetesan, yaitu ilmu yang netes pada seseorang walaupun dia tak punya hubungan dzurriyyah, bukan
ada kaitannya keluarga, nggak ada ikatan keluarga. Akan tetapi dengan mengikuti jejak dan meneruskan perjuangan itulah sehingga dirinya mendapat tetesan ilmu pada seseorang yang jejaknya diikuti dan meneruskan perjuangannya. Termasuk diantaranya ada seorang murid yang mengikuti jejak gurunya, meneruskan perjuangan guru-gurunya, maka ilmu yang dimiliki oleh guru-gurunya bakalan netes pada dirinya. Jadi antara titisan dan tetesan ini nggak ada bedanya. Bedanya hanya faktor keturunan dan bukan keturunan saja. Akan tetapi titisan dan tetesan itu bisa didapat karena ketulusan dalam ketakziman. Ketulusan mengikuti jejak seseorang, ketulusan untuk meneruskan perjuangan seseorang. Dan saat itulah bila dirinya dzurriyah, maka dia akan mendapat titisan ilmu dari leluhurnya ataupun orang tuanya. Dan bila mana dia adalah muridnya atau yang mengidolakannya, maka dirinya akan mendapat tetesan keistimewaan atau keilmuan atau ilmu dari gurunya ataupun dari orang-orang yang diidolakannya. Dari sini makanya tak mengherankan bila mana ada cerita zaman dulu seorang santri yang mondok lalu sama kiainya tak pernah diajarin ngaji sama sekali. Dia hanya melayani segala keperluan kiainya. Tapi ketika dia pulang ke kampungnya, tahu-tahu dia bisa paham dan baca semua isi kitab-kitab yang diajarkan di pondoknya. Oleh karena itulah maka para sahabat-sahabat dan juga umat-umat terdahulu yang mengikuti jejak dan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW, Allah akan memberi ilmu dan berbagai kelebihan pada mereka. Bila Nabi Muhammad SAW atau para nabi-nabi mempunyai mukjizat, maka mereka umatnya, umat Kanjeng Nabi yang selalu mengikuti jejaknya dan meneruskan perjuangannya, maka Allah akan kasih karomah ataupun maunah kepadanya. Intan surullaha wa yansurkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongnya. Jadi umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti jejaknya, yang menolong agama Allah, artinya seseorang yang menyiapkan dirinya untuk jadi marketingnya, yang seluruh hidupnya dicurahkan untuk mensiarkan agama Allah, dengan berdakwah menunjukkan jalan pada orang-orang yang sesat menuju jalan yang penuh dengan hidayat, menyelamatkan pada umat dari jalan yang laknat menuju jalan yang penuh rahmat, termasuk menghidupkan tempat-tempat atau majelis-majelis, perkumpulan-perkumpulan, komunitas-komunitas yang membawa syiar agama, maka Allah akan membackup Anda. Pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, bila Anda membackup dengan sepenuh jiwa, niscaya Allah akan membackup Anda.